Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, asatiz dan asatizah, yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, Komandan Lanut Atang Sanjaya, DKM Masjid Besar At-Taqwa, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik sekali tema yang hari ini kita perbincangkan. Ukhuwah adalah kekuatan iman yang melahirkan rasa sayang yang mendalam, sikap saling menghormati, sikap saling memuliakan, dan sikap saling percaya kepada manusia, khususnya yang satu akidah. Itulah ukhuwah, saling memuliakan, saling menghormati, dan saling percaya. Ini yang akhir-akhir ini terjadi. Nyaris di antara kita sebagai sesama anak bangsa, rasa percaya sudah hilang, rasa saling menghormati sudah pudar, rasa memuliakan sudah tidak ada lagi. Sesama anak bangsa main salah menyalahkan, main caci memaki. Akibatnya persatuan tidak akan bisa terjadi. Sebab itu Islam menekankan yang disebut ukhuwah adalah kekuatan iman. Dari situ lahir rasa saling sayang menyayangi yang mendalam, adanya sikap menghormati, memuliakan, dan saling percaya, bukan malah saling curiga. Sebab kalau curiga yang dikedepankan, mustahil persatuan bisa terwujud. Kenapa? Curiga yang ada. Begini bahasa gampangnya nih. Fitrahnya manusia hidup nggak bisa seorang diri. Manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya perlu orang lain. Sebab itu ukhuwah diatur oleh agama Islam. Bahkan ditekankan, karena manusia tidak bisa hidup seorang diri, perlu orang lain. Nih, ibu bapak siang ini ngaji di Masjid At-Taqwa, duduk anteng ngadep ke mimbar, itu kan karena ada yang didengerin tuh. Betul? Duduk anteng diem semua, itu karena di mimbar ada yang didengerin. Saya pidato begini nih karena ada yang ngedengerin. Betul? Betapapun hebatnya kita, kita perlu orang lain. Itu yang bikin hidup kita jadi enak. Saya ngomong di atas mimbar ini 2 jam, berkobar, menggelegar, membakar, tapi yang dengerin kagak ada. Paling orang dari jauh nunjuk, aja pikir udah gila apa tuh ya.
Justru yang bikin hidup kita ini jadi enak gara-gara ada orang lain. Diperlukan ukhuwah, diperlukan persatuan, diperlukan kekompakan. Bu, ibu tinggal di Jakarta. Semua yang ada di Jakarta ambil buat ibu. Hotel Indonesia buat ibu. Semanggi untuk ibu. Monas, buntel bawa pulang. Tapi kira-kira tinggal di Jakarta sendirian, enak apa enggak? Apa saja punya kita, tapi tinggal sendirian, enggak enak. Oh, ternyata hidup itu enak gara-gara ada orang lain. Sebab itu Islam menekankan ukhuwah, jaga kebersamaan, jaga persatuan. Di awal saya katakan tadi, ini kekuatan iman. Dari situ muncul rasa sayang yang mendalam. Nah, nanti di segmen kedua insya Allah kita lanjutkan lagi. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Sebab itu dalam ajaran agama Islam, ukhuwah itu penekanannya kepada nilai-nilai iman. Menjalin persatuan, kesatuan dan kebersamaan dengan landasan iman. Lebih universal. Begini, dalam ajaran agama Islam, Nabi memerintahkan hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air bagian dari iman. Ini jelas tertuang dalam Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan utama. Bagaimana terus penjabaran sila ketiga Pancasila ini? Ayo kita lihat. Persatuan Indonesia artinya menumbuh kembangkan rasa cinta kepada tanah air. Ini esensi ajaran agama dan upaya konkret untuk menjaga persatuan, menjaga bingkai NKRI. Dari situ kemudian mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kebersamaan sebagai sebuah bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Dengan kata lain, menjaga persatuan dan kesatuan, bangga jadi orang Indonesia. Ini esensi, ini ajaran agama. Hubbul waton minal iman, persatuan Indonesia, kita disuruh menjaga bangsa dan tanah air kita. Ya Allah, dakwah mengantarkan saya seantero Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dengan mata kepala saya sendiri, saya saksikan, subhanallah, negara kita yang kita cinta, Indonesia ini negaranya begitu besar dan luas. Allah memberikan kita karunia yang begitu banyak. Indonesia negara kita ini begitu besar dan luas. Dari situ kemudian saya makin bangga jadi anak Indonesia. Ketika saya ke Aceh, ketika saya ke Sulawesi, ketika saya berada di Kalimantan, bahkan ketika saya ada di Papua, saya tidak merasa seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Itu wujud konkret menjaga persatuan negara kita. Kalau toh saya kebetulan lahir di Jakarta, itu mah emang kagak niat. Saya lahir nggak pernah pesen kok. Nih, yang lahir ada nggak yang pesen nih? Enggak ada. Bahwa saya lahir dari Jakarta itu sih kebetulan.
Sunda, Jawa, Ambon, Batak, Nusantara, suku-suku di Nusantara, itulah saudara saya. Begitu saya berada di mana saja, saya tidak merasa orang lain, saya hanya merasa keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya, menjaga persatuan kita. Kita nih bangsa Indonesia, agama mengajarkan seperti keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Wujud menjaga NKRI karena memang itu esensi ajaran agama. Hubul waton minal iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Sebab itu ukhuwah dimulai dari nilai-nilai kekuatan iman. Akan melahirkan rasa sayang yang mendalam. Dari situ sikap saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling mencurigai. Sebab itu pesan saya, kita nih umat Islam, ilmu harus banyak, wawasan harus luas, supaya kalau kita menyikapi perbedaan-perbedaan, kita mampu saling menghargai, menghormati, dan berlapang dada. Jangan sampai karena berbeda pendapat lalu mengkafirkan yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini jangan sampai nih. Sebab itu Islam menyuruh pemeluknya untuk memperbanyak ilmu, memperbanyak wawasan. Kalau menghadapi perbedaan, lapang dada, saling menghormati, saling menghargai. Sejauh perbedaan itu tidak menyangkut hal yang sifatnya pokok. Nah, ini juga jangan salah nih. Kalau perbedaannya soal cabang, boleh-boleh aja. Yang nggak boleh berbeda kalau hal yang pokok. Umpama Quran itu pokok tuh, nggak boleh umat Islam berbeda. Ngaku orang Islam, tapi percaya ada kitab suci lain di luar Al-Quran, itu murtad tuh. Nggak boleh kita berbeda. Ini pokok, jelas, jelas. Umpama lagi, Mekah sebagai arah kiblat, nggak boleh kita berbeda. Ngaku Muslim, cuma sembayangnya ngadep ngidul, ini nggak boleh nih. Atau pergi hajinya ke Ciseeng, nggak boleh nih. Selama hal-hal perbedaan itu sifatnya cabang, ayo menghargai, menghormati, dan berlapang dada. Selama itu sifatnya cabang. Kalau sifatnya pokok, tentu kita umat Islam tidak boleh ada perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara, ayo, ini ajaran agama kita menjaga kerukunan. Paling tidak ada dua. Pertama, menjaga kerukunan, menjaga persatuan, meningkatkan ukhuwah di antara kita sesama umat Islam. Tadi ayatnya sudah disampaikan oleh qori kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah, jangan bercerai-berai. Ayat ini sering kita baca, ayat ini sering kita dengar, tapi pada pengejawantahan dalam kehidupan sehari-hari ini ayat sering kita injek-injek. Kita dengar, kita baca, tapi kita injek-injek. Apa buktinya? Sesama Muslim
cuma gara-gara pilihan gubernurnya beda, pelotot-pelototan. Betul? Sesama tetangga cuma karena partainya nggak sama, cereng-cerengan. Satu kampung karena organisasinya nggak sama, lalu tukaran. Ayat ini kita baca, ayat ini sering kita dengar, tapi pada praktek kehidupannya sering kita injak-injak. Sebab itu ukhuwah sesama akidah, satu akidah sesama umat Islam. Ayo kita praktekkan ayat ini dalam kehidupan nyata. Lahirkan ukhuwah yang lintas profesi, lintas sektoral. Udah enggak zamannya lagi ukhuwah itu satu profesi. Ustadz ngumpul sama-sama ustadz, bikin grup ustadz. Enggak zaman kayak begini nih. Pejabat ngumpul sama pejabat, bikin klub pejabat. Kalau masing-masing kita cuma searah, kapan kita bisa duduk satu meja membicarakan kemaslahatan umat dan rakyat? Harus kita ciptakan ukhuwah yang lintas profesi, lintas sektoral. Bahkan Imam Ghazali pernah mengingatkan, umat Islam Kemang, ini kecamatan Kemang nih ya. Umat Islam Kemang, Kabupaten Bogor, kun kalyadain, jadilah kamu seperti dua tangan ini, walaupun berbeda tapi rukun, tetap menjaga kebersamaan. Contohlah dua tangan ini. Imam Ghazali pernah mengingatkan kita seperti itu. Ayo lihat, dua tangan kita nih kanan sama kiri, beda apa enggak nih? Lah beda. Tapi walaupun berbeda, tetap menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, dan meningkatkan persatuan. Lihat aja, kalau tangan kanan gatel, tangan kiri nggak perlu diundang. Datang garukin tangan yang kanan. Betul? Sebaliknya kalau tangan kiri gatel, tangan kanan nggak perlu dikasih tahu. Datang garukin tangan yang kiri. Kalau dua-duanya gatel, dua-duanya bisa garuk-garukan. Maksudnya apa ini? Kalau ada tetangganya sesama muslim sakit, datang jengukin, nggak usah tanya partainya apa, belegug lah. Lintas sektoral, lintas profesi, komitmen akidah, menjalin ukhuwah. Tangan kanan kerjaannya bagus-bagus, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, ambil kue tangan kanan, hitung duit tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu diri. Kata tangan kiri, emang tugas saya bidang pembersihan. Tapi nah itu tadi itu di awal saya katakan saling memuliakan. Tangan kanan ini punya perhatian dan saling memuliakan. Apa kata tangan kanan? Kiri, kamu sabar aja dah. Walaupun yang megang uang aku, nanti aku belikan jam, kan kamu juga yang pakai. Betul? Perhatian dan saling memuliakan. Apa maksudnya? Yang kaya bantu yang miskin, yang alim ajarkan yang awam, yang tua sayang sama yang muda selalu hormat sama yang tua. Kalau sudah jadi pejabat, mbok ya lindungi rakyat, bukan malah mengkhianati dan menjual rakyat. Betul-betul diem aja loh. Walaupun berbeda tapi tetap menjaga persatuan.
kerukunan, meningkatkan kebersamaan. Inilah konsep dalam Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ukhuwah seakidah. Sekarang ukhuwah berbangsa dan bernegara sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Indonesia didirikan dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa. Itulah rumah buat kita semua. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Bhinneka Tunggal. Di pangkuan bumi pertiwi kita semua dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Maka sudah sepantasnya jiwa NKRI tertancap mantap di dalam hati setiap warga Indonesia. Banggalah jadi orang Indonesia. Islam menginginkan kita pemeluknya. Otak kita boleh diisi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Otak kita boleh Jerman, otak kita boleh Amerika, otak kita boleh Prancis, tapi hati kita tetap Mekah dan kepribadian kita banggalah jadi anak Indonesia.